Bismillahirrahmanirrahim. Saya Novia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Thoriqo Mubashiroh, yaitu metode langsung. Namun sebelum lebih dalam apa itu Thoriqo Mubashiroh, apa itu tujuannya, apa itu kelebihannya, dan apa itu kekurangannya, dan apa itu materi-materinya, saya akan menjelaskan sedikit asal-usul Thoriqo Mubashiroh. Jadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, penelitian ilmiah, linguistik, dan psikologi berkembang, yang fitur-fiturnya menjadi jelas, kurikulumnya terbentuk, kemudian pada bidang pendidikan, khususnya bidang pendidikan bahasa asing, lebih cepat dalam pembelajarannya, yang hasilnya lebih baik, seperti itu. Dan ada beberapa pengemuka telah memperkenalkan metode ini dalam pengajaran bahasa asing pada tahap awal oleh ilmuwan Prancis, yaitu François John, kemudian oleh ilmuwan Jerman, yaitu Je Plancke, dan sebenarnya di Amerika Serikat ya, metode ini sudah ada, namun metode ini dikenal melalui aplikasi Solvier, Macmillan, dan Charles Babbage di sekolah-sekolah komersial untuk mengajarkan bahasa asing tersebut. Sebenarnya pendukung metode ini adalah Otto Jespersen, yaitu seorang ahli bahasa struktural terkenal. Kemudian ada Harold Palmer yang merupakan ahli bahasa terapan. Kemudian tujuan dari Thoriqo Mubashiroh yaitu ada tiga. Yang pertama, untuk belajar bahasa kedua, khususnya berkomunikasi dengan orang secara spontan. Yang kedua, target mempelajari bahasa dengan waktu yang sesingkat mungkin tanpa menggunakan terjemahan, seperti terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Terus yang ketiga yaitu memberikan banyak perhatian pada aspek lisan dan bahasa, dan menunda aspek menulis. Jadi lebih ditekankan pada aspek lisannya dan aspek bahasanya, tidak ditekankan pada aspek menulis. Thoriqo Mubashiroh ini jadi merupakan cara penyajian materi pengajaran bahasa asing, di mana seorang guru ini langsung menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan materinya, tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun. Jadi misalnya mengajarkan materinya itu langsung menggunakan bahasa asingnya, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Namun jika ada suatu kata yang sulit dimengerti oleh anak didiknya, maka guru ini dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga atau mendemonstrasikannya atau menggambarkan atau menggunakan media lain-lain lah agar ini paham. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari teori Mubashiroh ini, yang pertama, siswa dapat termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata bahkan ke kalimat dalam bahasa asing. Yang kedua, siswa dapat dengan mudah menangkap simbol-simbol bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga, menggunakan media atau menggunakan berbagai macam alat peraga seperti video, film, radio, tape recorder, dan lain-lain. Yang terakhir itu siswa memperoleh pengalaman langsung dalam berkomunikasi bahasa asing. Kekurangan dari metode Thoriqo Mubashiroh yang pertama yaitu pengajarannya dapat menjadi pasif ketika si murid ini tidak punya motivasi untuk bisa. Yang kedua,
si guru ini tidak memotivasi siswa dan siswa ini tidak ada motivasi untuk pengen bisa. Yang kedua, tingkat permulaan terasa sangat sulit dan susah diterapkan karena buat orang yang belum bisa atau belum tahu kosakata Arab dasar itu akan sulit karena pemeliharaannya kosong. Terus yang ketiga, pada dasarnya metode ini tidak boleh digunakan dalam ruang lingkup atau kelas yang besar dan lebih dari 15 orang, itu nggak boleh. Terus pada dasarnya juga metode ini tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari siswa dalam menyampaikan materinya, tapi kenyataannya tidak konsisten. Kebanyakan seorang guru ketika mengajarkan suatu materi yang seharusnya menggunakan bahasa pengantar bahasa asing, terkadang tiba-tiba menggunakan bahasa sehari-hari siswa seperti itu. Kemudian kekurangan terakhir pada metode ini tidak mempertimbangkan banyak perbedaan individu antar peserta didik, yang mana ketika mengajarkan suatu materi menggunakan bahasa pengantar dengan cepat, kemungkinan ada peserta didik yang paham apa yang disampaikan, kemungkinan pula ada peserta didik yang tidak paham sama sekali. Sebenarnya pada metode Thorico Mubashiroh, materinya itu disajikan pertama melalui kata-kata, kemudian struktur kalimat, kemudian diajarkan gramatikalnya walaupun tidak difokuskan secara mendalam gramatikalnya, kemudian dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti alat peraga. Kemudian pada teori Mubashiroh ini siswa ini lebih pada tahap menerima, mendengarkan, dan bercakap menggunakan bahasa asing. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.